107.2 Biga FM, The Future is Ours. Halo intelektual muda, selamat datang di Suara Mahasiswa Merdeka. Di sini tempatnya mahasiswa bebas bersuara. Nah, kali ini kalau biasanya podcast sebelumnya bersama Kak Meli, kali ini di Suara Mahasiswa Merdeka, aku, Sofia Sumarlogut, bakal jadi host di segmen kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama dengan narasumber keren nih. Halo Kak. Halo Kak Sofia. Boleh perkenalan dulu nama? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Surya Tria Tirta Wijaya. Aku mahasiswa administrasi bisnis dari angkatan 2021. Cerita. Nah, untuk podcast kali ini nih, intelektual muda, kita mengusung tema EC, Entrepreneur Club ya Kak ya. Nah, Betul. kakaknya ini sebagai... Saya di sini sebagai komisaris. Oh, komisaris. Nah, bisa kakak jelaskan sebagai komisaris nih, EC itu apa dan tujuannya dari klub ini tuh seperti apa sih Kak? Ya, jadi untuk EC sendiri itu merupakan salah satu komunitas atau mungkin bisa disebut juga organisasi. Lebih lengkapnya itu adalah EC sendiri itu Entrepreneur Club. Jadi kita menganggap bahwa ini tuh lebih tepatnya klub gitu, yang mana kalau misalnya kita lihat klub itu kita berarti happy gitu. Iya, kita happy di dalam gitu. Nah, EC sendiri ini masih sangat baru sekali, mungkin baru kita running bulan Oktober, di pertengahan Oktober, dan tujuannya adalah agar setiap orang yang tergabung di EC itu ketika udah selesai dari EC, mereka bisa mungkin memiliki bisnisnya sendiri, atau mungkin yang mau kerja kantoran mereka bisa ngikutin ritme di kantoran gitu kan, mulai dari komunikasinya, job desk-nya dan lain-lain, dan mungkin juga budayanya. Yang kita tekankan itu budaya, bahwa kita harap bahwa setiap orang yang ada di EC itu punya kontribusi baik untuk diri mereka sendiri dan untuk klub dan untuk kampus tentu. Dan ya, karena supaya mereka agar berkontribusi, ya mereka nggak jadi kupu-kupu gitu aja, kuliah. Biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya Kak ya. Betul. Nah, kalau EC ini sendiri itu khusus buat mahasiswa apa nih Kak? Prodi apa? Saat ini karena kita bentuknya dan juga aku sendiri juga anak administrasi bisnis, jadi untuk saat ini ya. Betul. Jadi untuk saat ini EC ini sendiri untuk anak-anak adbis sendiri sih. Oh, masih kisaran untuk anak adbis ya. Prodi lain belum bisa gabung. Ada kemungkinan nggak nih Kak untuk kedepannya anak-anak dari mungkin prodi Ilkom nih, aku kayak tertarik nih buat Entrepreneur Club ini, bisa nggak join? Mungkin ada kesempatan ya. Mungkin di suatu saat bakal ada kesempatan, karena apalagi juga kita kan ruangannya ada di gedung yang sama-sama Ilkom ya. Mungkin juga ya ada kesempatan lah untuk kedepannya seperti itu. Nah, kira-kira motivasi awal dari berdirinya EC Club ini apa Kak? Mungkin dari Kaprodi atau dari mahasiswa sendiri nih Kak? Motivasi awalnya dari mahasiswa, semua dari mahasiswa. Itu berawal ketika kita kan sebenarnya di administrasi bisnis tuh ada program program tahunan kali ya, karena setiap semester 3 itu kan pasti kita ada namanya mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sana tuh kita harus jualan gitu di sana. Nah, tempat kita jualan itu ada di lab kewirausahaan yang sekarang jadi home base-nya EC atau headquarter-nya EC gitu. Nah, masalahnya setiap kita jualan itu kayak mungkin kurang efektif, ataupun efektifnya itu katakanlah banyak yang laris, ada yang beli itu mungkin minggu pertama, minggu kedua gitu, tapi berikutnya udah menurun gitu kan. Waktu itu teman-teman coba bikin piket, terus juga bikin ketua sekretaris siapa, pokok simpel-simpelnya lah, karena kan waktu itu kan mikirnya kan ya udah cuman buat mata kuliah aja, yang penting singkat, padat, jelas, selesai gitu kan. Nah, cuman waktu itu pas saya semester 5 sama teman-teman itu ternyata hal itu terulang kembali, dan waktu itu kan juga kalebnya kan baru. Nah, waktu itu menanyakan, nah kok kenapa kayak gini gitu. Nah, barulah kemudian saya usul ke kaleb yang baru, Pak Almer namanya, Pak, kenapa nggak kita bikin satu klub atau satu organisasi yang semi organisasi, jadi kita bukan UKM, yang mana ini lebih terstruktur. Kita bikin CEO, kita bikin Vice President, kita bikin divisi departemennya itu benar-benar mirip sama
lingkungan pekerjaan gitu. Karena yang pertama kita anak administrasi bisnis, yang kedua kita juga ya sebagai anak-anak administrasi bisnis tentu kita juga harus mengerti bisnis dong gitu, sehingga anggapannya ketika kita bergabung di klub ini atau organisasi ini itu kita mengerti bagaimana caranya bangun bisnis. Katakanlah saya tergabung di marketing gitu ya, oh aku dulu di marketing dulu kayak gini nih, kerjanya kayak gini. Meskipun aku marketing, aku juga karena saling ngobrol sama divisi lain kan, oh dulu divisinya ada ini loh, dan mereka nih job desk-nya kayak gini, sehingga mereka yang lulus dari EC gitu, mereka bisa punya bisnis sendiri, ataupun juga yang mau kerja di luar, mereka juga ya punya ritme kerja yang bisa diimbangi seperti itu. Dan itu, nah karena itulah kita kenapa nggak bikin kayak gitu aja gitu, yang mana itu win-win solution juga buat kita, lebih terstruktur, nggak ada yang hari ini siapa, hari itu besok siapa, hari ini pikirnya siapa gitu, jadi lebih terstruktur semuanya seperti itu. Gitu, jadi kayak kalau adbis kuliahnya itu kita belajar materi, kalau di EC ini kita langsung praktek kayak kerjanya gitu ya Kak. Wah ya, keren sih. Betul banget. Jadi anggapannya waktu awal saya berdiri juga saya sempat bilang ke teman-teman eksekutif, kita sebutnya eksekutif buat CEO, CFO, CMO, CSO gitu kan, itu kita sebutnya eksekutif. Jadi kita sempat bilang kalau anggapannya apa yang kalian ajarkan, apa yang kalian dapat di bangku perkuliahan, implementasikan aja di EC gitu, sehingga ya lebih kepada kita ada input ada output. Di kelas kita input, di EC kita output gitu. Kita praktek seperti itu. Nah, kalau untuk program kerjanya sendiri nih di EC itu ada kayak buat program kerja seperti apa Kak? Mungkin ada buat event atau apa gitu? Ya, mungkin dalam beberapa hari atau mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita udah bisa running project. Kita mau mengadakan seminar untuk tema dan pematerinya mungkin masih dirahasiakan ya, tapi masih rahasia. Iya, masih rahasia. Cuman disclaimer aja, topiknya atau pematerinya itu terkenal banget dan topiknya pun juga menarik banget. Jadi harapannya dan target peserta ini itu sekitaran 750 peserta seperti itu. Jadi ya bisa dibayangin aja lah, targetnya 750, berarti kan materinya pasti nggak kaleng-kaleng dong seperti itu. Itu yang pertama, kita ada project bikin seminar. Terus juga yang kedua, kita ada namanya consignment. Itu buat teman-teman administrasi bisnis ataupun siapapun, baik itu ilkom sama yang lain mungkin yang mau jualan di kantin tapi nggak ada waktu buat ngejual, itu bisa banget dititipin ke teman-teman entrepreneur club buat nanti mereka jualkan seperti itu. Tapi tentu ada perjanjian di sana, ada perjanjian timbal balik lah gitu. Ada MOU-nya sendiri. Betul. Gitu ya? Nah nanti perjanjiannya berupa apa dan gimana pembagiannya, bisa langsung aja ke lab kewirausahaan situ buat tanya-tanya langsung sama entrepreneur club seperti itu. Di mana tadi Kak basecamp labnya? Lab kewirausahaan, FISIP lantai 1, samping kantin pas. Oh di jalan itu nggak sih? Betul. Jalan mau ke kantin. Di situ. Pokok ruangan yang baru direnovasi, warnanya abu-abu, nah itu tempatnya. Itu. Iya, gitu. Terus juga yang terakhir itu kita ada rencana bikin digital kantin. Digital kantin? Iya, digital kantin. Apa itu Kak? Jadi pernah nggak sih ke McD? Oh iya. Atau mungkin ke KFC. Itu kan kita kan apa ya, kalau mau pesan kan mungkin scan pencet layar dulu. Oh iya. Atau mungkin kalau misal kita udah punya gitu kan, terus di samping meja sini tuh ada barcode-nya, terus kita tinggal scan. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman nanti fixnya seperti apa, apakah nanti juga sama kayak McD atau kayak gimana, intinya masih dirahasiakan ya. Bukan dirahasiakan sebenarnya, tapi lebih kepada masih on progress lah. Ya, masih jadi belum gitu ya, kayak. belum ada fixnya, tapi dari namanya digital kantin, kita goes to digital seperti itu. Keren. Betul. Nah, kira-kira untuk kedepannya ada kolaborasi nggak dengan pihak luar gitu Kak? Ya, waktu awal sebelum ada pencarian teman-teman buat eksekutif, itu kita juga sambil pelan-pelan mikirin ke depannya nanti apa prokernya, dan sekarang pun sampai berjalan itu juga udah arah ke sana. Kita udah mempersiapkan untuk kolaborasi sama pihak luar, baik pihak luar lintas prodi, lintas fakultas, maupun yang sama-sama fakultas sama-sama Unmer seperti itu.
Ya, aku mau disclaimer cuman kayaknya kok belum etis ya gitu. Cuman ya ada kok. Ya ada satu mungkin UKM sama fakultas di Unmer yang bakal kita kolaborasi bersama. Waduh, keren. Iya. Coming soon ya Kak ya? Coming soon. Tahun Iya, depan. Betul. Nah, kalau mendirikan EC ini ada nggak kesulitannya tersendiri nih Kak? Apalagi masih baru nih. Kesulitannya klasik sih, masalah manpower. Seperti biasa, iya kalau kita mau bentuk organisasi baru atau perkumpulan baru itu yang paling sulit nyari orangnya, gitu. Jadi ya itu sih yang paling sulit nyari orangnya. Kesulitan mencari anggota ya, anggota baru gitu. Nah, Betul. kira-kira strateginya nih apa nih Kak buat menarik Ya. agar mahasiswa gabung di EC ini? Untuk pertama strategi kita itu lebih ke targetnya tuh ke anak-anak semester 1 sama semester 3. Kita reach out, kita ada ini nih program baru. Terus juga dengar-dengar satu hal itu ada banyak banget anak administrasi bisnis yang mereka sebenarnya mau ikut kegiatan, mereka sebenarnya mau implementasiin yang intinya mereka lulus itu mau tahu arahnya kemana gitu. Nah, karena problem itu kita ajuin ke teman-teman semester 1 sama semester 3. Ini loh ada EC join, mau nggak gitu. Mungkin yang semester 3 sekarang udah lumayan alot ya, tapi yang semester 1 aku rasa masih fresh semua sih. Gitu. Terus juga yang terakhir strategi kita adalah kita kasih contoh. Ini loh, kita EC masih kecil, tapi ini loh yang kita lakuin. Ini loh bangunannya, ini loh fasilitas-fasilitas yang kita punyain. Kalau misal lewat depan lab kewirausahaan ya, itu kita ada TV, ada meja rapat yang bener-bener ala-ala kantor, yang bener-bener ala-ala HPL gitu. Terus kursinya pun juga kursi rapat, dan kita juga punya studio. Dengar-dengar kita mau buka studio foto. Waduh, ya jadi nanti orang luar bisa foto di sana gitu kan, kalau misalnya itu terimplementasiin. Dan itu yang menambah kesan kita ada gitu, kesan kita ada loh di Unmer, ini loh kita ada di Unmer, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir lagi, tadi udah terakhir padahal. Itu waktu consignment, mungkin kita juga ngadain maskot kali ya, atau suatu hal yang menarik perhatian teman-teman yang lewat, sehingga yaitu balik lagi outputnya adalah ngasih tahu bahwa kita ada. Kalau mau join, let's go gitu. Kalau mau join, ayo sama kita. Karena survei juga itu ternyata banyak banget orang yang kepo nih, ini ruangan apa sih? Mau masuk tapi ragu, tapi malu karena nggak kenal gitu. Nah, dengan strategi yang tadi ya semoga ngasih tahu ke mereka bahwa kita open gitu. Kalau masuk, let's go gitu. Ayo, kita ada kok. Gitu, seperti itu. Setelah ngobrol tadi nih kayak kira aku nih agak tertarik nih Kak. Wow. Mungkin kalau tahun depan dibuka aku bakal join deh. Oh gitu. Nah, anak Ilkom ya tapi ya? Iya. Kita coba bicarakan. Iya. Kan nanti kalau anak Ilkom itu bagian yang marketingnya gitu. Betul. Kan. Benar. Jago speaking gitu. Nah, kan. iya. Nah, kira-kira kalau benefitnya nih Kak, kira-kira apa sih kalau join di klub ini? Gitu. Tentu benefitnya kita dari fundamentalnya aja atau dari visi kita ngedirin EC aja udah jelas bahwa kita benar-benar mau orang yang ada di Entrepreneur Club ini mereka mengerti dunia usaha, mereka mengerti bisnis, sehingga mereka kalau udah selesai dari EC mau punya bisnis, mereka ada pandangan dan mereka ada implementasinya. Terus juga mereka yang mau kerja kantoran udah jelas juga, oh aku dulu pernah kayak gini, cara komunikasi sama atasan kayak gini, seperti itu. Dan tentu dari situ aja benefit kita yang pertama adalah entrepreneurship scale up. Yang kedua adalah public speaking scale up, kita benar-benar public speaking. Kemarin juga kita baru mentoring ke teman-teman Entrepreneur Club bahwa kita ngajarin public speaking yang benar kayak gimana. Itu sama teman-teman komisaris atau teman-teman yang udah semester 7, ibaratnya yang udah lebih matang lah seperti itu. Terus juga problem solving, tentu di organisasi kan problem solving harus ada, dan problem solving, leadership, semua skill-skill itu memang hal yang lumrah ditawarkan sama organisasi-organisasi lain, tapi kita benar-benar menanamkan secara sungguh-sungguh. Dari mana? Dari budaya. Di EC, budaya kita itu bukan budaya yang keras, kita benar-benar membangun, artinya adalah kita entrepreneurship oriented. Kita benar-benar design thinking, kita benar-benar creative thinking, bahkan kalau misal tanya-tanya, di EC itu nggak ada anggota. Anggota nggak ada, 0, kosong. Adanya adalah kreatif. Kreatif, Iya. waduh. Teman-teman Entrepreneur Club itu kita sebutnya sebagai kreatif semuanya, baik CEO, Head of Division,
bahkan anggota-anggotanya itu kita sebut kreatif. Tujuannya apa? Supaya dari sebutan kreatif kita terbranding, oh aku kreatif, aku harus kreatif. Dan yang lain adalah kita nggak ada batasan, kita nggak ada hierarki yang benar-benar memisahkan kita. Cuman kita hanya ada perbedaan role gitu aja. Seperti itu. Nah, buat intelektual muda yang lagi nonton, mungkin dari Prodi Adbis tapi belum join Entrepreneur Club ini, kira-kira gimana Kak? Cara daftarnya atau ada pembukaan pendaftaran, ada gelombangnya tersendiri atau gimana Kak? Saat ini belum ada pembukaan pendaftaran. Saat ini Kamis 19 Desember belum ada pembukaan pendaftaran. Tapi kedepannya bakal ada dalam waktu dekat. Caranya gimana? Mungkin ya ke teman-teman semester 1 itu kita open rekrutmen. Jadi ada satu G-form gitu yang mana nanti teman-teman isi aja nama, NIM dan lain-lain lah. Itu open rekrutmen klasik lah, ngikutin ngikutin alurnya aja. Dan nanti kalau udah mungkin akan ada seleksi wawancara, seleksi pemilihan dan kayak gitu aja sih pemilihannya. Tapi cara kedua adalah bisa langsung datang ke lab kewirausahaan bahwa Kak, ini dengar-dengar Entrepreneur Club ya gitu. Mau join dong gitu. Mau cari sama yang namanya Kak Kevin gitu. Bisa langsung gitu ya Kak? Bisa langsung gitu. Nah, kalau untuk medsos ada nggak Kak? Medsosnya sendiri? Ada, tapi kita masih belum ada kontennya sih, masih on progress juga. Cuman gitu. Saat ini itu cuma sebatas content planner seperti itu. Boleh di-spill Kak? Oh boleh, cari aja Entrepreneur Club Adbis Unmer Malang. Logonya itu kayak Universitas Ciputra, warnanya hitam, bulat warnanya hitam, terus di tengahnya tuh ada tulisan EC gitu. Aduh. Jelas kok, nanti ada tulisan Unmer Adbis 2024 gitu. Nah, kakak nih sebagai komisaris atau mewakili nih, kira-kira harapan kedepannya untuk EC ini seperti apa sih Kak? Harapannya adalah organisasi ini terus berjalan, terus berkelanjutan, terus sustainable business gitu ya. Teman-teman yang masuk, teman-teman yang keluar tetap saling terhubung, saling terkoneksi, maka kita punya networking yang bagus. Karena guys, kita itu jarang banget organisasi yang punya nama bagus. Contohnya mungkin kayak 180 DC yang di bawah langsung Deloitte. Nah, untuk bangun portofolio ikut EC aja, dan ya itu aja sih. Ikut EC aja ya Kak ya. Benar. Nah, sebelum closing nih Kak, kasih dong intelektual muda kata-kata inspiratif nih Kak. Aduh. Sebelum menutup podcast kita kali ini. Aku paling suka sama quote-nya Siddhartha Gautama. What you think you become. Apa yang kamu pikirkan itulah apa yang terjadi kepada kamu. Wah, keren. Terima kasih Kak Kelvin. Kak Kelvin kan tadi? Iya. Aduh, obrolannya seru banget nih tentang entrepreneur gitu ya. Membangun jiwa-jiwa pengusaha gitu. Oh, amin. Nah, intelektual muda itu tadi obrolan aku dengan Kak Kevin, komisaris dari EC Entrepreneur Club Prodi Adbis. Nah, itu dia segmen kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Suara Mahasiswa berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.